Dan ternyata banyak yang belum tahu kalau kita ternak dengan sistem kandang panggung itu ternyata banyak keuntungan yang kita dapat. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Baik, langsung ke poin pembahasan. Banyak sahabat kita yang bertanya, apakah ternak pembesaran dengan menggunakan sistem kandang panggung itu lebih bagus daripada ketika kita menggunakan kandang lantai tanah? Ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus sekali teman-teman. Dan insya Allah kami akan menjawabnya sebagaimana pengalaman yang sudah kami lakukan. Jadi kami juga melakukan berbagai macam eksperimen ataupun uji coba, termasuk melakukan uji coba beternak dengan menggunakan kandang panggung dan kandang lantai tanah. Itu sudah kami lakukan sebelumnya teman-teman. Berdasarkan hasil uji coba yang sudah kami lakukan, ternyata ketika kita menggunakan kandang panggung itu banyak sekali keuntungan yang kita dapat. Yang pertama dari kesehatan ayam. Kesehatan ayam yang kita masukkan ke dalam kandang panggung itu jauh lebih terjaga. Contoh, DOC ayam yang kita letakkan di kandang tanah itu akan sangat murah sekali untuk mengalami masuk angin. Dan itu fakta teman-teman. Apa yang menyebabkan DOC ayam mudah sekali masuk angin ketika kita letakkan di kandang tanah? Jadi alasannya karena yang pertama, ketika kita letakkan di kandang tanah atau beralaskan tanah, kaki ayam akan langsung menyentuh ke tanah. Dan ini akan berpotensi untuk anak ayam ini cepat sekali mengalami masuk angin. Yang kedua, biasanya untuk kandang lantai tanah ini ruangannya akan lebih terbuka teman-teman, dibandingkan dengan ketika kita menggunakan kandang panggung. Nah, sedangkan ketika kita masukkan ke kandang panggung, DOC ayam ini jelas akan jauh lebih sehat ya teman-teman. Yang pertama, kakinya tidak langsung menyentuh ke tanah, yang akan membuatnya berpotensi untuk cepat masuk angin. Sedangkan untuk yang kedua, udara yang akan masuk ke kandang itu terbatas, artinya bisa kita halangi dengan menggunakan dinding-dinding kandang. Apalagi ketika DOC masih usia katakanlah 1 hari hingga 1 bulan, ini masih rentan-rentannya teman-teman. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam kandang panggung seperti ini, bahkan tidak menggunakan lampu pun sudah bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena memang saya bolak-balik mencobanya teman-teman ya. Saya sering kali mencobanya untuk membesarkan anak ayam ini bahkan tanpa lampu sekalipun. Caranya adalah ketika sudah sore, maka kita akan menutup dinding kandang dengan menggunakan apapun alatnya. Yang penting intinya untuk menghalangi udara masuk ke dalam kandang ya. Dengan cara seperti ini otomatis DOC akan merasa lebih hangat karena angin itu hanya masuk dari lantai kandang. Dan yang kedua, angin itu bisa masuk juga dari penutup kandang atau atap kandang teman-teman. Nah, ini yang kemudian membuat DOC jauh lebih hangat secara alami. Jadi keunggulan berikutnya dari ketika kita menggunakan kandang panggung adalah ayam ini tidak terlalu lasak ya. Ayam ini pergerakannya terbatas. Jadi beda halnya dengan ketika kita masukkan ke dalam kandang tanah ya. Biasanya kalau yang namanya kandang tanah itu ayam akan terbang ke sana. Kalau memang sudah bisa terbang ke sana, terbang ke sini, kemudian lari sana lari sini. Itu yang akan membuat si anak ayam ini banyak mengeluarkan energi ya. Nah, ini juga hal penting yang harus kita pahami teman-teman, bahwa ketika anak ayam itu terlalu banyak membuang-buang energi atau mengeluarkan energi ya, otomatis pertumbuhannya sedikit terhambat. Yang seharusnya nutrisi yang mereka serap yang berupa protein, karbohidrat, vitamin itu akan membentuk menjadi daging. Karena banyaknya tenaga dan energi yang dia keluarkan, maka nutrisi-nutrisi tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Dalam artian tidak bisa membentuk daging ya. Kalaupun membentuk daging itu sangat-sangat lambat teman-teman. Bahkan ini tidak
banyak yang tahu teman-teman ya, tetapi pada faktanya begitu. Nah, tetapi meskipun kita di kandang panggung, tetap saja kita harus mengikuti prosedur ya, mengikuti cara-cara yang benar. Antara populasi dan ukuran kandang itu memang harus ideal teman-teman. Jangan pula nanti lebih banyak kapasitas ayam yang akan kita masukkan daripada ukuran kandangnya. Ini juga akan bermasalah karena ayam akan umpel-umpelan atau berdesak-desaan. Ini juga akan menghambat proses pertumbuhan mereka. Jadi harus benar-benar ruangannya adalah ruangan yang ideal. Jangan juga ukuran kandang terlalu lebar daripada kapasitas ayam yang akan kita rawat, yang akan kita pelihara. Itu juga akan berpotensi anak-anak ayam ini lebih agresif ya pergerakannya, bisa leluasa ke sana kemari. Itu juga sama saja teman-teman, sama saja dengan yang kita letakkan di kandang tanah ya. Karena tujuan kita untuk membuat kandang panggung ini supaya nanti ayam-ayam ini tidak bisa bergerak secara leluasa, supaya menghemat energi yang mereka keluarkan agar pertumbuhannya lebih maksimal teman-teman. Selanjutnya dari segi pakan, sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman tidak usah pelit pakan pada anak ayam usia 1 hari hingga usia 1 bulan seminim-minimnya. Tidak usah pelit, karena apapun ceritanya secara hitung-hitungan kita tetap masih untung teman-teman. Walaupun kita menggunakan pakan pabrikan full dari usia 1 hari hingga usia 30 hari atau 1 bulan ya. Silahkan dicoba. Teman-teman stok saja pakan ya untuk usia 1 hari hingga usia 1 bulan ya. Dan kalau bisa supaya mendapatkan pertumbuhan yang cepat dan maksimal, untuk usia 1 hari hingga usia 2 minggu tidak usah menggunakan jadwal pakan. Jadi pakan itu kita berikan secara on time ya. 24 jam atau 1 kali 24 jam kita harus standby-kan pakan di tempat pakan, supaya nanti begitu anak ayam ini ingin makan sudah tersedia. Pokoknya pada saat ayam itu melihat pakan, itu cenderung akan makan dan makan. Nah, inilah yang bagus teman-teman. Artinya dengan mereka sering makan, otomatis pertumbuhan mereka pasti cepat ya. Nah, maka dari itu silakan untuk usia 1 hari hingga usia 2 minggu kalau bisa gunakan sistem pemberian pakan secara on time. Jangan dijatah, nggak usah dijadwalkan, tapi kita sediakan saja, cukup untuk 1 kali 24 jam. Tapi ingat teman-teman, begitu teman-teman ingat pakan, maka teman-teman harus ingat minum ya. Jangan teman-teman hanya ingat pakan tapi minumnya lupa. Minum dan makan itu adalah pasangan yang tidak bisa berpisah teman-teman. Jadi begitu ayam makan pasti akan cari minum ya. Bagaimana mungkin pertumbuhan ayam akan bagus ketika ayam-ayam ini hanya makan dan makan tapi tidak minum ya. Tidak minumnya mereka bukan karena mereka tidak mau minum, tetapi karena kita sendiri yang salah ya. Tempat minum terkadang lupa untuk kita isi. Maka sekali lagi kami sarankan beternaklah secara bagus, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang seharusnya ya teman-teman. Tetapi hal-hal kecil ya jangan sampai nanti teman-teman abaikan. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua sebagai peternak skala rumahan. Akhirnya saya dari Jadi Sultan TV Mondiri mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.